Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Nah, terkait banyaknya CPNS yang ingin balik kanan setelah mengetahui gaji yang kecil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo mengatakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan menyiapkan saksi bagi calon pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri. Untuk mengkonfirmasi hal ini sudah terhubung dengan kami di Newsline, ada Satya Pratama, Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama BKN. Selamat siang, Mas Satya, apa kabar? Selamat siang Mbak Widya, kabar baik Mbak Widya. Alhamdulillah. Nah, ini ramai sekali Mas Satya, viral di mana-mana. Banyak CPNS yang ramai-ramai begitu berjamaah mengundurkan diri setelah melihat besaran gaji. Loh, ternyata gaji dan tunjangannya tidak sebesar itu. Dikonfirmasi sekali lagi, paling banyak ini total berapa jumlahnya yang sudah mengundurkan diri atau balik kanan, dan yang paling banyak ini di wilayah mana? Mas Satya, silahkan. Jadi saya klarifikasi ya Mbak, jadi BKN itu setiap Jumat selalu mengeluarkan daftar penetapan NIP bagi CPNS dan P3K. Kemudian saat ini tercatat bahwa yang mengundurkan diri itu ialah 100 per minggu Jumat kemarin. Kemudian alasannya itu bermacam-macam. Kalau masalah itu yang bilang kaget itu sebenarnya bukan saya loh. Jadi intinya itu sebenarnya mereka ada yang alasannya mengundurkan dirinya itu satu, bahwa gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian ada yang lokasinya itu menyulitkan mereka untuk bekerja. Ada juga yang mendapatkan kesempatan lain bekerja. Jadi sebenarnya itu salah satu dari beberapa alasan bagi CPNS untuk mengundurkan diri. Jadi banyak. Oke, tapi Mas Satya, trennya memang sudah, maaf dipotong terlebih dahulu, trennya untuk pengunduran diri ini memang masif hanya di tahun ini atau sebelum-sebelumnya memang sudah ada tapi tidak terekspos atau seperti apa Mas Satya fenomenanya? Kalau mengundurkan diri itu di setiap periode penerimaan ada, kalau nggak salah tahun-tahun yang periode kemarin itu ada 413 yang mengundurkan diri. Dengan jadi ini sudah alasan, terjadi ya? sebelumnya sebenarnya. Oke, baik-baik. Tapi kalau berbicara tentang alasan-alasan yang dikemukakan begitu, anak-anak nih, saya menyebutkan anak-anak begitu ya, yang sudah sudah lulus terkonfirmasi CPNS berdasarkan gaji dan tunjangan yang katanya tidak sebesar itu. Padahal kita ketahui bersama pemirsa, besaran gaji dan tunjangan PNS ini sudah jelas diatur per pangkat golongannya. Nah, ini artinya apakah sosialisasi penerimaan gaji CPNS dan PNS ini masih belum begitu transparan, tidak tersosialisasikan dengan baik atau seperti apa Mas Satya? Kalau menurut saya masalahnya itu sebaiknya lebih ke komitmen ya. Jadi kami mengharapkan setiap pelamar itu berkomitmen melanjutkan prosesnya sampai selesai. Nah ini tuh kalau alasan kan bisa bermacam-macam ya. Kalau misalnya gaji itu sudah jelas. Jadi kalau kita melamar pekerjaan kan tentunya kita akan meneliti kan gajinya berapa, betul, kemudian tunjangannya berapa. Kalau misalnya terus ini dijadikan alasan, sebenarnya itu kalau menurut ini lebih ke masalah komitmen saja gitu. Oke, gaji sudah jelas Mbak, itu sudah ditetapkan sejak 2019, kemudian tunjangan memang berbeda-beda setiap kementerian dan mungkin tiap daerah pun berbeda-beda, tapi seharusnya para pelamar ini kan pada saat melamar kan mereka sudah tahu, mencari informasi sebanyak-banyak, itu kan sebuah tindakan yang logis sebenarnya. Terus kalau misalnya dibilang ini anak-anak Mbak, sebenarnya enggak loh, banyak CPNS ini sekarang itu sudah pernah bekerja sebelumnya. Jadi kita ini sebenarnya dengan penerimaan ini tuh sebenarnya menerima orang-orang yang sudah siap kerja, sudah punya pengalaman kerja. Ada juga yang fresh graduate, tapi ada juga yang sudah punya pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja sebelumnya ya. Ada juga yang tadi Mas Satya mengatakan bahwa sebetulnya kalau alasan bisa saja ya dicari-cari begitu atau dibuat. Ada juga nih yang beralasan atau berdalih tidak ada transparansi terkait penempatan kelak ketika sudah menjadi PNS. Bisa diterimakah dengan alasan ini Mas Satya? Enggak. Jadi gini, tidak, sebenarnya begini. Yang dilamar oleh setiap CPNS kemarin itu formasinya jabatannya itu spesifik. Jadi dia tidak bisa melamar. Jadi dia itu contohnya gini, menjadi peranata komputer di bagian apa, di mana gitu. Termasuk lokasinya juga. Jadi informasi itu sebenarnya sudah ada. Oke. Pada saat dia melamar.
Jadi inilah yang tadi disebutkan bahwa sebetulnya mungkin harus ada apa ya, kesadaran terhadap komitmen ketika sebetulnya bukan hanya CPNS saja ya, berbagai pekerjaan ketika kita melamar yang tadi kita harus riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sanksi yang sekarang juga sudah digaungkan begitu bagi para CPNS yang sudah dinyatakan lulus, ini seperti apa Mas Satya ketika mereka mengundurkan diri, seperti ada penalti begitu, silakan. Jadi kalau menurut Permenpan nomor 27 tahun 2021, mereka tidak boleh melamar lagi satu periode. Jadi satu periode penerimaan selanjutnya itu dia tidak bisa ikut. Jadi sistem penerimaan nanti akan nutup nanti karena mereka kan daftar pakai NIK dan itu langsung tertutup. Kemudian ada beberapa lagi sanksi-sanksi tambahan yang diberikan oleh kementerian lembaga terhadap orang yang mengundurkan diri. Itu macam-macam mungkin daftarnya nanti bisa saya sampaikan, tapi beberapa contohnya tadi yang disebutkan oleh Mbak Widya yang 25 sampai 100 juta itu yang dari Badan Intelijen Nasional negara, maaf. Kemudian ada juga yang dari Bappenas 35 juta didenda kalau misalnya dia mengundurkan diri. Itu semua ada di pengumuman penerimaan CPNS 2021 dan informasi itu terbuka dan bisa diakses oleh setiap pelamar. Baik, Mas Yate, tapi terlepas ya dari tadi memang transparansi sudah diungkapkan di awal terkait penempatan juga sudah diinformasikan terkait jumlah besaran gaji dan juga golongan sudah setransparan mungkin. Apakah memang ini sebuah karakter ada generasi baru dalam tanda kutip yang memang begitu mendapatkan titel ASN atau CPNS dan lain sebagainya bukan menjadi sesuatu hal yang prioritas atau favorit lagi, sudah ada shifting atau perubahan yang menjadi perubahan behavior di teman-teman CPNS. Seperti apa Anda melihatnya, Mas Satya? Kalau itu bisa saja, Mbak. Saat ini kan kesempatan bekerja kan semakin luas ya, khususnya di masa disrupsi ini, di mana pekerjaan-pekerjaan kan banyak yang bisa dikerjakan. Ya mungkin kalau menurut hemat saya pribadi itu ya mungkin bisa saja terjadi seperti itu. ASN tidak lagi menjadi favorit, namun halnya tetap yang melamar itu jumlahnya banyak. Dan bagi yang mengundurkan diri sebenarnya banyak kok yang mau menggantikan gitu, dan ada mekanismenya sendiri untuk menggantikan orang-orang yang mengundurkan diri dengan syarat itu sebelum menarik juga terjadi nih, Mas Satya. Ternyata ada mekanisme untuk menggantikan orang-orang yang mengundurkan diri. Nah itu seperti apa? Yang mungkin juga sebetulnya menjadi harapan dalam tanda kutip orang-orang yang kemarin sempat tidak keterima dalam tes CPNS. Mas Satya, mekanismenya seperti apa? Jadi seperti ini, sebenarnya itu diatur di peraturan BKN bahwa untuk ini sebelum ini dengan syarat sebelum penetapan NIP bahwa PPK itu bisa mengusulkan penggantian dengan orang yang rankingnya di bawahnya pada saat pelaksanaan SKD SKB. Jadi saat mengundurkan diri maka PPK orang ini mengajukan surat pengunduran diri, kemudian PPK itu menawarkan ke yang bawahnya ini, diambil bawahnya, mau nggak kamu menggantikan? Setelah itu bersedia, baru nanti diproses. Gitu. Jadi sebenarnya selama belum penetapan ini masih bisa digantikan ininya, bawahnya. Ini yang akhirnya membuat, singkatnya seperti itu, Mbak. Singkatnya seperti itu berarti kerugian negara yang tadi juga sudah disebutkan di awal sebetulnya masih bisa ditambal dalam tanda kutip ketika ada mekanisme pergantian bagi yang memang ada nilai di bawahnya atau passing grade yang bisa langsung menggantikan, Mas Satya. Iya, tapi juga ada resiko bahwa itu tidak bisa tergantikan juga gitu. Pada saat yang di bawahnya juga kemudian tadi tidak bersedia, jadi masih ada kemungkinan itu akan kosong kalau ada yang mengundurkan diri. Oke, baik Mas Satya. Terus kedua, prosesnya jadi lama, proses penetapan NIP-nya jadi lama karena PPK kan instansi kan jadinya kan back and forth, buat surat lagi ke Panselnas untuk mengusulkan bahwa ini digantikan. Gitu. Prosesnya akan lama dan itu kan memakan biaya juga. Setuju. Itu dia yang tadi disebutkan kerugiannya di awal seperti apa. Jadi Mas Satya Pratama, terima kasih sudah mengkonfirmasi Kabiro Hukum Humas dan Kerjasama BKN di Newsline. Salam sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.